Kita perbarui informasi terkait dengan penyelidikan kasus penembakan 5 WNI oleh aparat Malaysia. Sudah bergabung melalui sambungan telekonferensi Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri ada Judah Nugraha. Selamat sore Pak Judah. Selamat sore Mbak Nisrina. Iya Pak Judah, sejauh ini bagaimana terkait dengan investigasi penembakan 5 WNI ini? Apakah sejauh ini sudah ada laporan Pak Judah? Ya, dapat kami sampaikan update sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo bahwa kita meminta ada investigasi menyeluruh ya, terhadap insiden ini dan juga sudah dikuatkan dengan nota diplomatik yang kita kirimkan. Ya, per hari ini ya, KBRI Kuala Lumpur diwakili oleh diplomat kita dari atas polisi dan juga koordinator fungsi konsuler telah bertemu dengan Kepala IPK Selangor atau Kapolda Selangor, wilayah Selangor. Ya, dalam pertemuan itu ya, kita sudah mendapatkan komitmen bahwa pihak PDRM akan melakukan investigasi terhadap insiden ini. Dapat kita sampaikan juga bahwa investigasi yang dilakukan itu bukan hanya kepada WNI kita, namun juga kepada aparat APMM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Jadi ada juga pasal yang dikenakan, yaitu pasal 39 Akta Senjata mengenai kelalaian penggunaan senjata. Itu salah satu poin yang disampaikan oleh pihak PDRM. Ya, tentu kita menghormati proses investigasi yang sedang dilakukan sesuai dengan kedaulatan hukum yang ada di Malaysia. Jadi bisa dikatakan bahwasannya memang dalam peristiwa ini ada dugaan bahwasannya pelanggaran SOP yang dilakukan oleh pihak aparat Malaysia, begitu ya Pak Judah? Ya, itu salah satu yang diselidiki. Ya, tentu kita menunggu hasil penyelidikannya. Jadi karena sebagaimana kita ketahui ada perbedaan kronologis kejadian. Ya, jadi pada saat kejadian pihak APM menyampaikan bahwa ada penyerangan yang dilakukan oleh WNI kita. Sedangkan dari pengakuan para WNI yang selamat ya, yang mengalami luka tembak, mereka menyampaikan bahwa tidak ada penyerangan yang dilakukan oleh WNI. Nah, ini tentu bukti-bukti ini nanti kita harapkan diperhatikan dalam proses investigasi yang sedang dilakukan oleh pihak PDRM. Kita tunggu hasilnya. Baik, Pak Judah, tadi Anda sempat singgung terkait dengan WNI yang terkena luka tembak tapi selamat dalam insiden ini. Lantas sejauh ini bagaimana kondisi WNI yang masih dirawat dan rencana ini kapan akan dipulangkan ke Indonesia? Ya, sesuai dengan nota diplomatik yang sudah kita sampaikan sebelumnya, kita juga meminta akses ke konsuleran dan akses itu sudah diberikan oleh pihak PDRM. Awalnya hari Rabu, namun bisa dipercepat hari Selasa. KBRI sudah bisa bertemu dengan 4 warga negara kita yang mengalami luka tembak. 3 berada di Rumah Sakit Idris Shah Serdang dan 1 di Rumah Sakit Klang. Ya, dari keempat itu 2 sudah sehat ya, sudah stabil dan sudah bisa kita interview, kita verifikasi identitasnya ya, dengan inisial MZ dan juga HA ya, berasal dari Provinsi Riau. Nah, sedangkan 1 yang awalnya kritis yaitu atas nama MH, saat ini kondisinya sudah membaik ya. MH ini berasal dari Aceh. Kita terus pantau kondisi mereka. Baik, ya sejauh ini korban yang selamat kondisinya sudah berangsur stabil dan masih dalam pemantauan. Lantas apakah juga pihak Kemenlu sudah mendapatkan informasi terhadap para oknum aparat Malaysia yang melakukan penembakan tersebut? Apakah tindak lanjutannya ini sudah diberikan sanksi kah atau masih dalam proses investigasi atau sejauh ini sudah ada proses pemberhentian atau dibebaskan tugas begitu Pak Judah? Ya, tentunya ini masih dalam proses investigasi yang dilakukan oleh PDRM, Polisi Diraja Malaysia, dan berdasarkan informasi yang kita terima, aparat APMM yang terlibat dalam insiden ini sudah dibebas tugaskan dalam proses penyelidikan tersebut. Baik, oknum aparat Malaysia yang melakukan penembakan ini sudah dibebas tugaskan. Terima kasih Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha sudah bersedia berbincang dan berbagi bersama kami di Berita 1 Sore. Selamat sore dan salam sehat Pak Judah. Salam sehat.